Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak henti-hentinya kami mau menyembah Engkau terus Tuhan. Terima kasih untuk malam ini luar biasa. Kami percaya sesuatu yang dahsyat, kemurahan yang tidak kami upayakan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mari yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Boleh lebih mantap lagi katakan. Sekali lagi angkat dua tangan katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Prosper people say I glorify, amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan katakan Jesus love you, amin. Silahkan duduk saudara. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman kasih karunia. Amin. Tetapi tetap ada rule atau aturan atau hukum di mana kita bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Sesuatu yang tidak kita upayakan. Amin. Tolong perhatikan saya, ini penting buat Anda. Sesuatu yang Anda tidak upayakan, tetapi kita bisa mendapatkannya. Amin. Sebagai contoh, tolong lihat baik-baik. Ketika seorang anak menghormati ayah dan ibunya, Alkitab mengatakan, maka panjang umurmu dan makmur keadaanmu. Ini gak bisa lepas. Memang Tuhan telah menyediakan semuanya. Berkat itu bukan karena ketaatan kita, tapi karena ketaatan Kristus. Tapi ada pintu, ada kunci yang harus kita pakai. Salah satunya tadi itu. Tadi dalam pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan saya katakan, penundukan diri kita kepada pemimpin otoritas yang Tuhan beri, itu akan membuka kemurahan yang lebih besar. Sebagai contoh, Daud diberi tugas yang sederhana, nganterin makanan buat abang-abangnya. Yusuf nganterin makanan buat abang-abangnya. Sama. Saudara, ketika Yusuf disuruh oleh papahnya untuk nganter makanan buat bapak-bapak abang-abangnya, gak ada profesi lain kecuali peternak, kecuali penggembala. Yusuf punya papah namanya Yakub, adalah penggembala yang hidupnya nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat. Maka impian Yusuf adalah menjadi gembala yang baik, gembala yang besar, yang punya domba yang banyak. Tolong lihat sini. Saudaraku, tetapi Tuhan lewat Yakub nyuruh Yusuf antar makanan buat abang-abangnya. Lain lagi di zaman Daud. Saudaraku, ketika Daud remaja, itulah kali pertama bangsa Israel punya raja, namanya Saul. Nah, Tuhan, saudaraku, lewat Isai bapaknya nyuruh Daud anterin makanan buat abang-abangmu. Saudara tahukah bahwa impian Daud tentunya
lebih gagah jadi tentara seperti abang-abangnya. Ketika Yusuf belum ada tentara. Karena apa? Impian dia seperti bapaknya jadi gembala. Tapi Daud punya impian jadi tentara seperti abang-abangnya. Papahnya belum beri kesempatan karena Daud masih kecil. Tetapi Bapak Ibu Anda lihat, maka dalam kitab Zakaria dikatakan jangan memandang rendah perkara yang kecil. Saudara, ketika Daud untuk kesekian kalinya menjadi GoFood antar makanan, hal sederhana, dia tiba di satu tempat, atau bahasa Ibraninya karah, artinya ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan ketemu dengan orang yang tepat. Nggak terbayang saudaraku, dari seorang GoFood man nganterin makanan, Daud ada di medan peperangan sampai Tuhan pakai jadi raja. Ini bicara tentang hukum atau role di dalam zaman kasih karunia. Role ini tetap harus kita lakukan. Ketaatanmu kepada pimpinan, kepada orang tua, itu membuka kemurahan lebih besar lagi. Hal yang sama Bapak Ibu, saya sharing sama anak-anak saya yang sudah besar revival sama Chris. Saya bilang begini, di luar sana banyak orang bilang yang cerai-cerai itu suami istri. Mereka ngomong, teman-teman saya yang cerai juga bilang, nggak ada tuh mantan anak, mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak nggak ada. Dan saya perhatikan Bapak Ibu, pria-pria yang bercerai, saudaraku, dan dia menelantarkan anak kandungnya, dia menelantarkan darah dagingnya. Bapak Ibu bisa lihat, kerja apapun, usaha apapun, gitu-gitu aja. Sebab, kenapa? Allah kita mau merendahkan diri dipanggil Bapak, untuk mendeskripsikan hubungan dia dengan kita, supaya kita lebih mudah menggambarkan hubungan kita umatnya kepada Allah itu seperti anak kepada bapak. Maka dengar bapak-bapak yang di luar sana, atau bapak-bapak yang di sini yang dengar khotbah saya, entah saudaraku, Anda menelantarkan anakmu, darah dagingmu, kamu akan lihat itu hukumnya. Maka saudaraku, seorang ayah itu harus ngalah buat anak-anaknya. Maka saya bilang sama revival, ingat gak waktu zaman bapak susah, bapak bela-belain kamu, yang penting kamu bisa sekolah. Karena bapak tahu hukum itu, yaitu apa saudaraku? Ketika seorang ayah, dia tidak menelantarkan anaknya, bapakmu yang di surga akan membuka pintu-pintu kemurahan buat kamu. Amin. Oh iya. Maka dengar, saya saksikan 19 tahun gereja ini berjalan. Ini bulan September, saudaraku, 19 tahun yang lalu kita mulai gereja ini. Tak sekalipun saya maupun gereja ini utang atau pinjem atau minta bantuan ke Pak Alek Tanuseputra, baik untuk pribadi saya maupun untuk buat gereja ini. Enggak pernah. Kenapa saudaraku? Penundukan diri dan tahu berterima kasih, itu yang membuat pintu kemurahan dibuka, dan dibuka. Dari apa yang saya saksikan, diteladani, you akan dapat kemurahan yang jauh lebih besar. Amin. Ketika Anda mengerti ini, anak, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan makmur keadaanmu. Hei ayah-ayah, dengar. Kenapa saya katakan bukan ibu, ayah? Maka saya bilang, saya bangga dengan ibu saya, seorang janda, 5 anak saudaraku, kecil-kecil, tapi dia belain supaya anaknya bisa sekolah, anaknya bisa makan. Saya melihat banyak bapak-bapak yang nelantarin anaknya, dan saya lihat kehidupan mereka bagaimana.
Maka benar orang dunia bilang, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan pacar banyak, tapi mantan anak nggak pernah ada. Amin. Bagaimana dia bisa care kepada orang lain kalau kepada anak kandung darah dagingnya nggak bisa care? Maka Bapak Ibu, orang-orang seperti ini kenapa sepertinya pintu tertutup, nggak pernah ngalami puncak? Karena Tuhan nggak suka. Sebab Tuhan mau merendahkan diri dengan panggilan Bapa supaya mudah bagi kita dalam hal hubungan kita dengan Dia. Itu aja. Nah, dalam bulan Restart ini, saudaraku, saya memberi judul khotbah pertama di bulan September. Pikirkan lagi apa yang sering kamu katakan. Pikirkan lagi apa yang sering kamu katakan. Sebab apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Pikirkan lagi, sebab saudaraku, saya khotbah kemarin di Pondok Daud. Pikirkan lagi apa yang sering kamu katakan. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amin. Saudaraku, Anda mengharapkan kemakmuran, tapi yang Anda bicara kekurangan. Anda mengharapkan kesembuhan, tapi Anda selalu bicara penyakit. Anda mengharapkan panen, tapi yang kita bicarakan kekurangan, paceklik. Maka kenapa saya katakan di tahun panen raya? Panen tidak ditentukan oleh situasi, panen ditentukan oleh Tuhan. Bagian saudara yaitu apa? Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Waktu Anda menanam, Anda menyiram, Tuhan memberikan panen. Gak tergantung situasi kondisi apapun. Amin. Next, saudara. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Orang yang ada dalam lindungan yang maha tinggi, dia nggak pernah bicara kekurangan, kelaparan, kemiskinan, penyakit. Dia bicara apa yang firman katakan tentang dia, dan apa yang firman katakan tentang apa yang dia miliki di dalam Yesus. Maka saya mau tanya, apa yang kamu bicarakan hari-hari ini? Restart mulai dari perkataan. Sebab dengan perkataan kamu selamat, dengan perkataan kamu juga bisa masuk neraka. Sebab dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia akan diselamatkan. Jadi saudaraku, betapa dahsyatnya, bahkan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya juga dengan perkataan. Maka Bu, Pak, dengar. Apa yang sering-sering kamu katakan? Keluh kesah kamu. Dengar, kamu mengeluh tentang anakmu gak akan pernah berhasil. Kalau keluh kesah bisa membuat anakmu bertobat, kalau keluh kesah bisa membuat suamimu berbalik, kalau keluh kesah bisa membuat keadaan itu berubah menjadi baik, teruslah berkeluh kesah. Tapi Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Maka pikirkan lagi apa yang sering Anda katakan. Kenapa saya berkata ini tahun panen raya? Karena itu yang saya harapkan. Situasinya bagaimana? Memang situasinya begini, memang faktanya begini. Tapi dengar, fakta selalu berubah, tapi firman Allah tidak berubah. Ketika Anda sakit, daripada Anda mengeluh penyakitmu, daripada Anda mengomel penyakitmu, temukan firman Tuhan. Kitab Surat Petrus berkata, dan oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Ketika Anda mengucapkan itu, kesembuhan terjadi bagimu. Ketika Anda sedang ada dalam situasi kekurangan, daripada kita membicarakan kekurangan, kenapa kita nggak bicara tentang kemakmuran? Kenapa kita nggak bicara tentang keadaan yang luar biasa? Ketika Yesus dihadapkan kepada 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, Anda lihat cara berpikir dan cara ngomong murid-muridnya. Mereka berkata, tapi apa artinya untuk semua orang banyak ini? Gak ada artinya. Hal yang sama yang sering kita katakan, gaji saya cuma segini, apa artinya untuk 1 bulan ini? Gak akan pernah cukup. Ketika Anda ngomong begitu, keadaan gak pernah berubah.
Tapi ketika Anda memperkatakan firman Allah, engkau akan melihat perubahan terjadi dalam hidupmu. Ketika tokomu sepi, daripada membicarakan sepi, Anda bicara tentang kemakmuran, tentang keberkat yang luar biasa, tentang usaha yang diberkati, maka engkau lihat apa yang engkau katakan itu akan terjadi, saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Kenapa? Loh, betapa kita aman dalam kepaknya, kita dinaungi, dilindungi, di bawah sayapnya kita berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Bahkan dia tetap setia ketika kita tidak setia. Wow, nggak berubah kesetiaan Tuhan. Seperti pagar tembok dan perisai yang melindungi kita. Saudaraku, hanya orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dapat berkata seperti ini. Halo, maka Anda bisa lihat, saudaraku, orang-orang yang suka duduk dalam lindungan maha tinggi, apapun keadaannya nggak pernah pesimis. Ini yang dia omongkan. Ayat berikutnya, saudaraku. Kamu tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, teror, terhadap panah yang terbang di waktu siang, teror. Terus saudara, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, virus-virus yang merajalela, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Halo, next saudaraku, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di kananmu, itu tidak akan menimpa gereja BFA. Kita akan tetap panen raya. Get harvest. Usaha Anda, pekerjaan Anda, gereja kita akan mengalami panen raya. Di tengah-tengah paceklik, maka bicaralah panen, bicaralah panen, bicaralah panen, bicaralah panen. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, kamu hanya menonton dengan matanya sendiri dan melihat pembalasan dalam orang-orang fasik. Ini orang fasik bicara apa? Bukan hanya bicara orang di luar, orang-orang dalam Tuhan yang ngomongannya masih fasik, yang ngomongannya tentang apa? Kekalahan, kegagalan, kemiskinan, penyakit, keluh kesah, ngomel, ngedumel, ngerutu, wah khawatir dan sebagainya. Amin. Pak Bu, lihat saya. Anda lihat saya khawatir nggak untuk pembangunan gereja? Dana baru ada 25, kita butuh 100 lagi. Apa lihat saya khawatir? Udah. Saya nyantai. Ada bank udah nawarin, Pak udah pakai uang bank masuk. Saya bilang enggak, saya nggak mau pinjam uang bank. Kenapa? Ada bunganya. Kalau nggak ada bunga sih boleh kita bayar, betul. Tapi bank mana yang nggak pakai bunga? Betul nggak? Mau bank apapun, betul? Semua pakai bunga. Ini bunganya kecil, tetap bunga. Ngapain? Ini proyeknya Tuhan kok. Tuhan mau selesai. Udah, beres. Jangan bicarakan kekurangan, udah bicara pasti selesai. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Pak Bu, kamu akan dengar 1.000 orang rebah, 10.000 orang rebah di sebelah kanan kirimu. Itu tidak akan menimpamu. Yang amin dapat, nggak tahu yang nggak amin. Karena saya sedang mengaminkan, ngomong yang baik buat saudara. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Itu tidak akan menimpamu. Ada yang bilang ke saya, Pak, gereja lain ada yang jual Pak, itu gak akan menimpa saya. Udah gitu aja. Pak, tapi itu toko lain sepi loh Pak, bisnis lain sepi loh, itu gak akan menimpa kami. Maka saya bilang, Anda pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, bisnismen, Pak saya masih bisnismen kecil-kecilan, ya teruslah jadilah kecil-kecilan, karena itu imanmu. Saudaraku, maka saya ditanya satu pendeta, Pak, dia nanya, Pak itu siapa? Nanya, dia nunjuk jemaat, saudaraku. Saat dia kesini, dia nunjuk, itu siapa Pak? Oh itu donatur, saya bilang gitu. Jemaat itu donatur? Iya. Dia tunjuk lagi, yang sana sama, itu donatur. Yang itu donatur. Yang mana? Donatur. Dia kaget, maksud Bapak apa? Loh namanya donatur kan semua jemaat itu donatur. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi itu semua donatur.
kadang banyak pendeta ngomong donatur untuk yang besar-besar saja. Salah. Semua Anda tuh donatur kok di gereja ini. Amin. Jadi jangan malu, Pak. Persembahan saya cuma Patimura pegang golok, donatur itu. Itu donatur. Halo. Ya, memang ada hukumnya, yang nabur sedikit, nuwe sedikit. Nabur banyak, nuwe banyak. Tapi kamu donatur. Yang amin cuma 3 orang, saudara. Amin. Ya, amin. Ya kayak anak-anak sekolah donatur itu. Betul nggak? Sekolah minggu ngasih persembahan donatur. Jadi semua jemaat di gereja ini donatur pembangunan. Amin. Haleluya. Makin lama donatur ini makin lama makin besar. Yes. Maka jangan anggap enteng anak-anak sekolah minggu ini. Loh, Anda nggak tahu. Saudaraku, harvest ini sekarang masih ya turun remaja. Anda nggak tahu. 20 tahun lagi dia wali kota Bandung. Amin. Ngeresmiin banyak gereja, masjid, biara dan sebagainya. Ya kan, toleransi beragama, saudara. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Nah, berikutnya saudara. Sebab, baca sama-sama 2, 3. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa saya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah saya. Hanya orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, aku aman di dalamnya. Maka malapetaka tidak akan menimpa aku, tulah tidak akan mendekat kepadaku, virus, teror tidak akan bisa kena. Semua senjata yang ditempa untuk melawan aku tidak akan bisa menimpa aku. Bahkan tuduhan di pengadilan akan aku buktikan mereka bersalah. Aku tetap orang yang benar di dalam Tuhan. Apa yang Anda katakan? Halo. Yes. Amin. Gimana bisnis saudara? Pak, malu masih kecil-kecilan. Jangan bilang kecil-kecilan. Amin. Coba sekarang semua berdiri. Kenalkan diri Anda pada sebelahmu. Kamu siapa? Bukan begini. Nama saya Sukadame. Bukan. Saya nggak mau begitu. Anda kenalkan. Apa kayak saya raja sepatu di Bandung? Itu dong. Amin. Saya pengusaha restoran terbesar di Bandung. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya, kenalkan. Sebentar, saya suruh Anda kenalin dia, John. Apa itu? Apa yang sering Anda katakan? Halo. Amin. Pak, Bu, saya baru pulang dari Semarang. Ya, saya panggil tuh, saudaraku, ada Dandim Kendal. Saya panggil, Pak, lihat Pak, baca Pak. Saya tulis namanya di situ. Apa? Saudaraku, di handphone saya nama dia. Dia baca, dia amin Pak, amin Pak. Kenapa? Saya nggak panggil dia Pak Dandim, Panglima TNI. Saya gituin. Saya ngaminkan. Anda tuh pengusaha besar, pejabat-pejabat, orang-orang hebat di Bandung. Amin. Haleluya. Pak, saya cuma usaha kain Pak di Cigondewa, masuk gang lagi Pak. Aduh, saudaraku, kenalkan siapa dirimu. Yeay. Haleluya. Amin. Ayo coba kenalin ke Pak Sukadame, jangan kenalin ke istrinya sendiri. Lihat ke sana dong. Amin, kenalkan. Harvest, kenalkan siapa dirimu. YouTuber. Oh. Pak Novian, kenalkan siapa dirinya. Apa? Peternak anjing. Apa? Pengusaha interior. Oh, luar biasa. Gak apa-apa. Duren. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yeay. Amin. Makanya pulang dari sini, ambil you punya buku tabungan atau rekening koran. Berapa saldonya? You tambahi pakai tinta hitam ya. Nolnya sesuka kamu aja, terserah saudara. Amin. Tambahin saudara. Dulu
juga saya lakukan begitu, terjadi kok. Maka apa yang sering Anda lakukan? Daripada Anda ngomong kegagalan Anda, tokomu yang sepi, usahamu yang diambang kebangkrutan, tubuhmu yang sudah renta dan penyakitan, dan kemudian setelah itu kamu nyanyi yang pesimis, lebih baik nyanyi. Ada yang gini-gini cuma nyanyi 50 tahun lagi, kan begitu, saudaraku. Amin. Ojo dibanding-banding ke. Saya juga nggak ngerti lagu itu apalah, udahlah. Yang jelas, coba sekali lagi kesempatan terakhir, sesuai dengan imanmu, kenalkan siapa dirimu kepada kanan, kiri, depan, belakang saudara. Ngomong yang benar-benar. Amin. Amin. Haleluya. Jangan ketawa, jangan malu. Dengan iman, percaya. Maka pikirkan lagi apa yang sering Anda katakan. Haleluya. Amin. Amin. Boleh duduk, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Pak, Bu, dengar. Cara Tuhan untuk membuat kamu punya iman itu dengan begitu. Ketika Tuhan ketemu Abram, Tuhan bilang, siapa namamu? Abram, Tuhan. Enggak. Mulai hari ini namamu Abraham. Tahukah arti kata Abraham? Bapak yang banyak anaknya. Saat itu Abraham udah punya anak atau belum? Belum. Jadi ketika Abraham ketemu dengan teman-temannya, dia ganti KTP, dia ganti identitas cardnya, dia ganti paspornya, dia ganti namanya, dan ketemu dengan temannya, siapa namamu? Abraham. Orang ketawa. Abraham, anakmu berapa? Kamu gak punya anak kok, Abraham? Enggak, gua Abraham. Tapi kamu gak ini? Enggak, gua Abraham. Tuh, Anda lihat cara setan ingin menghancurkan warisanmu di dalam Tuhan dengan cara apa? Perkataan. Kau lihat ngomong, ketika lihat Daud dia bilang gini, aku akan membuat engkau begini. Daud, saudaraku, kau lihat gak ngomong bener juga ya omongan Daud? Enggak. Justru Daud berkata, kamu enggak tahu siapa yang ada bersamaku. Hari ini juga aku akan penggal kepalamu, sebab Allah yang beserta dengan aku lebih besar dari kamu. Itu apa yang Anda katakan hari-hari ini. Amin. 19 tahun gereja ini berjalan. Mungkin Anda bertanya, pernah Pak kekurangan? Sering. Tapi saya nggak pernah mau ngomong kekurangan. Faktanya kurang, tapi saya ngomong kelimpahan. Amin. Di tahun begini, banyak gereja memangkas jam ibadah. Demi penghematan semua, kita nggak berkurang jam ibadah. Ada 5 jam ibadah di sini. Kita tambah di TKI, kita tambah di Mekarwangi, kita tambah di Kota Baru. Nggak berkurang. Amin. Tahun depan Ahmad Yani. Amin. Akhir tahun 2023 Baros Hall A kita udah mulai. Kita akan tambah. Kenapa? Ketika keadaan paceklik, saya tidak bicara paceklik, saya bicara ini tahun panen. Ketika keadaan dompetmu kurang, bicaralah Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya Ogut yang miskin ini jadi kaya. Dan itu semua udah selesai di kayu salib. Ketika teror virus mengancam kita, kita berkata, malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan dekat ke kemahku. Percayakah Anda? Pulang dari sini perkatakan ini. Jangan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, kamu terus yang dapat. Aku baca aku. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Jangan hanya kemahmu, nanti mu terus yang kena. Aku. Next, saudaraku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Wow, betapa dahsyatnya di segala jalanmu. Perjalanan bisnismu, perjalanan pelayanan gereja kita, perjalanan saudaraku sekolah kita, perjalanan masa depan kita, Allah sudah memerintahkan malaikat menjagamu.
Yang mengerti setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. 12. Mereka akan menantang kamu di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Wah, bahkan Tuhan gak akan mengizinkan engkau tersandung. Di masa sulit ini kamu gak akan tersandung. Kenapa? Tuhan menatang engkau di atas tangannya. Wow. Tapi Pak, faktanya saya putus cinta Pak. Cowok ini meninggalkan saya. Puji Tuhan dia ninggalin kamu. Kenapa? Tuhan akan kasih yang lebih baik lagi buat kamu. Kok yang amin malah kamu? Hah? Saya bilang cowok. Ini khusus cewek. Billy, namanya Billy kan? Iya, nanti. Nah sekarang kalian pilih. Saya ngerti, kamu mungkin ditinggal cewek. Tuhan akan kasih cewek yang lebih baik bagimu. Malah nggak amin tuh kan aneh. Tadi amin, saya ulangi lagi sekali. Tuhan akan kasih cewek yang lebih baik bagimu. Yang mantap. Nah begitu. Anto jangan amin-amin lagi ya, udah kamu. Next saudaraku. Singa dan ular tedung, ini bicara apa? Setan, kegagalan, penyakit, kemiskinan. Engkau akan langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wow, otoritas Tuhan berikan kepadamu. Terus saudaraku 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan mau engkau punya hati melekat kepada Tuhan. Bukan kepada pekerjaan, bukan kepada uang, bukan kepada bisnis, bukan kepada pelayanan, tapi hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkanmu. Tuhan membentengimu, sebab ia mengenal, kita mengenal namanya. Orang yang mengenal nama Tuhan, dia adalah benteng perlindungan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Berikutnya saudara. Bila ia berseru kepadaku, bila kamu berseru kepada Tuhan, gimana kita berseru pada Tuhan? Tuhan tolong, udah, gak usah banyak-banyak. Tuhan, sekiranya engkau menolong aku. Gak usah berpuisi sama Tuhan. Amin. Apa adanya. Yang minta tolong angkat tangannya, Tuhan tolong. Ketika kamu berseru minta tolong sama Tuhan untuk penyakitmu, untuk bisnismu, untuk keuanganmu, untuk pelayananmu, untuk masa depanmu, Dia pasti menjawab kita. Amin. Pak, saya marketing tapi kok belum berhasil. Sebab kamu membicarakan kegagalan terus. Maka saya pernah ngomong, orang senasib jangan ngopi bareng. Saya pernah jadi marketing di sebuah perusahaan, salesman. Saudaraku, salesman di perusahaan saya waktu itu banyak sekali, salah satunya saya. Dan saya lihat ada teman-teman saya yang senasib itu suka ngopi bareng, saudaraku. Ngopi bareng di warung dekat di Jalan Lengkong itu, saudaraku, ada ya warung-warung kecil ngopi bareng. Saya lihat, saudaraku, saya nggak mau ngobrol dengan ngopi bareng dengan yang senasib. Apa yang mereka obrolkan? Udah tanggal 20-an. Dia nanya, target perusahaan terpenuhi belum? Aduh, jangankan target, satu pun belum ada yang beli. Kita jualan mesin fotokopi, nggak mudah, saudaraku. Jualan kopi gampang, mesin fotokopi. Bukan mesin kopi loh, mesin fotokopi. Orang punya duit belum tentu mau beli mesin fotokopi. Betul nggak? Sales mobil lebih gampang. Orang punya duit, semua orang pengen punya mobil. Coba kamu diberkati, kamu punya duit, pengen beli mobil kan? Ada nggak? Aku punya duit, nanti kalau punya duit aku pengen beli mesin fotokopi. Nggak ada. Nggak. Saya sales itu, saudaraku. Betul. Iya, saya training di Jakarta di Jalan Juanda tuh, Asaba Group, saudaraku, di situ saya. Saudaraku kos di Gambir, dikasih mes di situ. Nah pulang-pulang, saudaraku, saya lihat ada teman-teman yang senasib, dia bilang begitu. Gimana target perusahaan? Baru-baru target, satu pun belum. Kirain cuman gua aja yang goblok, lu juga ya. Nah itu senasib. Orang yang senasib ngumpulnya begitu. Betul apa betul? Iya kan? Jadi kumpullah sama orang-orang. Jangan kumpul dengan orang yang bulu terkulai, sumbu pudar. Itu urusan Tuhan, nolong dia. Tapi kalau kamu ketemu dengan orang-orang begitu, kamu senasib. Amin.
Saudara, saya ketemu dengan Jeffrey Chandra. Jeffrey siapa? Rahmat. Gembala GPCC. Irwan, saya ngobrol karena sebelahan. Kita ngobrol, saudara. Akhirnya karena apa? Sama-sama berhasil. Dia lebih berhasil dibanding saya. Saya ngobrol, dapat transfer semangat. Saya nanya, pastor, nggak pengen bangun gereja di Jakarta daripada nyewa-nyewa terus? Karena dia tahu bahwa saya mau bangun. Bukan nggak pengen, tapi bro, katanya, Jakarta mana ada tanah seperti yang pastor punya, 12.000 meter dekat BTC, mana ada di Jakarta. Kalaupun ada harganya, dia nggak ngomong harga, berapa pastor? Ini kan kita di Sudirman kan, dia bilang gitu. Iya, ini di Sudirman, tahu nggak Pak Agung? 1 meter, nih 1 meter, minimal, Pak Gotyo 150 juta, 1 meter. Waduh. Saudaraku, di daerah Soreang 150 juta, 1 rumah, saudaraku, itu 1 meter. Tetapi saudaraku, dia nanya, loh Pak Agung bisa dapat tanah itu gimana? Kasih karunia. Terus gimana izinnya? Kan Jawa Barat. Betul, Jawa Barat itu nomor 3 intoleran di Indonesia. Number 1 Aceh, number 2 Sumatera Barat, 3 Jawa Barat. Dapat izin nggak mudah. Kalau saya kumpul sama pendeta-pendeta yang senasib, wah udah mah nggak bisa lah, ya sudahlah, nggak usah jual saja, kan begitu. Anda kalau ketemu dengan marketing, sama-sama marketing yang gagal, ngopi bareng, ya sudah. Lu bulan ini belum dapat apa-apa, iya. Kirain cuma gue yang sial, lu juga ya, ya udah tos. Itu. Apa yang sering kamu katakan? Kalau Anda berlindung dalam naungan yang Maha Kuasa, kamu akan berkata, tempat perlindunganku adalah Allah, aku dijamin aman. Saudaraku, 1.000 orang direbah sebelah kiri, 10.000 orang rebah di sebelah kanan, 1.000 toko tutup, 10.000 toko hancur, 10.000 pengusaha habis. Itu tidak akan menimpa aku. Itu yang harus Anda katakan. Waktu Anda mengatakan demikian, itu akan terjadi kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Makanya Pak Bu, saya sampai zaman sekarang, saya makan sate Wendy's kan, kemarin saya posting. Itu teman zaman kuliah, langsung saudaraku DM saya, Gung hati-hati, jantung, ginjal, stroke, darah tinggi. Saya bilang langsung, nggak amin. Gue baru makan, saudaraku. Udah berapa bulan gue nggak ke Tegal, baru makan udah ngomongannya nggak enak begitu. Nakut-nakutin, intimidasi, betul nggak? Saudaraku, baru makan jadi nggak enak kan kalau kita dengerin. Nggak amin. Saya always SKMPUAM. Dia langsung nanya, apa itu? Saya nggak jawab lagi. Betul nggak? Baru makan, saudara. Betul nggak? Amin. Bila kamu berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertaimu dalam kesesakan. Siapa yang malam ini jemaat online, engkau yang ada dalam kesesakan, dengar, Tuhan menyertaimu. Tuhan akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Percayakah Anda? Percayakah Anda? Tuhan menyertai saudara. Tuhan meluputkan saudara di masa kesesakan ini. Ini tahun apa? Tahun panen raya. Ini tahun apa? Tahun keberhasilan. Ini tahun apa? Tahun kemakmuran. Ini tahun apa? Tahun kemenangan. Kamu akan berjalan makin lama, bukan makin lemah, tapi makin kuat. Bisnismu, pelayanan kita, gereja kita, Tuhan akan muliakan. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah. Next, saudara. Nah, baca sama-sama. Dengan panjang umur. Dengan panjang umur. Amin. Saudaraku, nggak apa-apa Anda makan sate kambing, makan babi, jangan banyak-banyak itu. Secukupnya. Cukup saya 10 tusuk sekarang. 10 tahun lalu 20 tusuk. Sekarang 10 tusuk.
nggak pakai tusuknya. Itu, saudara. Amin. Nah, secukupnya Anda beda. Betul? Oh iya, boleh. Siapa yang nggak boleh? Boleh. Betul? Ibu-ibu dengerin. Kadang-kadang suami sakit karena dikit-dikit Anda marahin. Baru mau makan sate, jangan makan sate. Mau makan babi, kolesterol. Mau makan kambing, hati-hati jantung. Mau makan ini, asam urat. Stres suamimu. Amin. Betul apa betul? Udah, kasih wanti-wanti aja. Pak, boleh makan secukupnya. Amin. Kalau makan babi 1 ekor saya larang. Amin, saudaraku. Oh iya. Haleluya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Panjang umur semua. Amin. Maka pikirkan lagi sebelum saya tutup. Apa yang sering Anda katakan? Bagaimana mungkin Anda mengharapkan keberhasilan, tapi yang kamu bicarakan kegagalan? Bagaimana mungkin kamu mengharapkan kemakmuran, yang kamu bicarakan kekurangan? Bagaimana mungkin kamu mengharapkan kesehatan, tapi kamu lebih senang diskusi tentang penyakit, saudara? Kolesterol berapa? Tensi berapa tensi? Gula berapa? Kita ngomong itu terus. Kenapa kita nggak ngomong yang firman Tuhan? Temukan firman Allah dan perkatakan itu dengan iman. Yesus ketemu yang mati, dibilang kebangkitan. Ketemu kekurangan, dibilang kelimpahan. Ketemu badai, dia berkata diam dan tenanglah. Ketika tubuhmu ada rasa sakit, ayat berbunyi, surat Petrus, oleh bilur-bilur Yesus kamu akan sembuh. Amin, salah, bukan akan, telah sembuh. Tes, saudaraku. Ini tes kedekatan Anda dengan firman. Amin. Maka hari ini kalau Anda ditanya orang, Pak Jeffrey tanya, Pastor, gimana gereja Bapak di Bandung? Oh, sudah normal. Saya jawab normal. Kehadiran sudah normal. Keuangan sudah normal. Walaupun faktanya belum, saya bicara opposite spirit. Gimana kabar saudara? Sekalipun hari ini kepalamu pening, migrain, vertigo, sekalipun mungkin kolesterolmu tinggi, sekalipun mungkin hari ini saudaraku encokmu kambuh, sekalipun hari ini gimana pun keadaanmu, itulah sehat, kuat, makmur, panjang umur. Sebagaimana Yesus ada di muka bumi hari ini, seperti itulah saudara ada. Tepuk tangan buat Tuhan. Demikianlah, baca sama-sama, bangkit berdiri. Ayat terakhir 1, 2, 3. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan ketika engkau mengatakan firman Allah keluar dari mulutmu, itulah rema, maka firman itu gak akan kembali ke mulut Tuhan dengan sia-sia. Seperti embun jatuh dari langit, seperti hujan turun dari langit, tidak akan kembali ke langit sebelum dia membasahi bumi, menjadikannya subur dan menumbuhkan buah-buahan, tanam-tanaman menjadi subur. Hal yang sama, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, yang engkau ucapkan, tidak akan kembali ke mulut Tuhan sebelum mengerjakan keberhasilan, kemakmuran, kesembuhan, pemulihan, panen raya terjadi dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya mengatur, ya, sebalidah suku bangsa, semua makhluk dan ular dengan
Yesus meneguhkan saudara. Engkau punya hak hidup berkelimpahan. Engkau punya hak sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, berhasil dan menang. Sebab engkau punya hak yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Haleluya. Tahun apa bagi saudara tahun ini? Tahun panen raya, tahun pemulihan, tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun kesuksesan, tahun menuai, tahun diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, inilah darah yang meneguhkan. Inilah darah yang membayar setiap hak Anda. Maka dengar, kamu punya hak yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan malam ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Yesus mengambil cawan setelah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Apakah Anda percaya ini darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Setiap kali Anda meminumnya, ingat, inilah bayaran untuk hak yang Anda terima. Anda punya hak karena Anda layak, karena Anda punya hak yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Terima kasih untuk malam ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami pikirkan pulang dari sini, kami ingat kembali apa yang sering kami katakan. Dan kami cabut setiap perkataan bodoh di dalam nama Yesus. Dan kami mau memperkatakan hanya firman Allah saja. Kami akan memperkatakan kemakmuran, kesembuhan, pemulihan, keberhasilan, kemenangan. Ketika kami sakit, kami berkata oleh bilur Yesus, kami sembuh. Kami tidak akan membicarakan penyakit kami. Ketika kami kekurangan, kami tidak akan bicara tentang kekurangan kami. Tapi kami bicara bagaimana Tuhan memakmurkan kami. Ketika kami dihina, ketika kami ada di titik terendah, kami percaya ini tahun Tuhan memuliakan kami. Itu yang kami bicarakan. Dan kami akan melihat tangan Tuhan menjawab, melawat setiap doa dan seru kami dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Dan sebagai tanda syukur, kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap tangan yang memberi, yang menabur berkali-kali lipat. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya dan diberkati. Sama-sama berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.